agenda 3, yaitu tentang manajemen ASN, pelayanan publik, dan wall of government. Selamat menyaksikan. Untuk kesempatan kali ini, saya akan mencoba berbagi informasi tentang pengalaman saya setelah mempelajari materi Agenda 3 dalam pelaksanaan Latsar CPNS tahun 2021 yang diadakan oleh PPSDM Bukit Tinggi. Dalam materi pembelajaran Agenda 3 terdapat 3 poin pembelajaran. Yang pertama, pelayanan publik. Yang kedua, manajemen ASN, dan yang ketiga, wall of government. Dalam manajemen ASN juga terdapat sistem merit. Sistem merit adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, beretika profesi, bebas dari intervensi politik, dan bersih dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dalam pengelolaan ASN yang baik dapat mendukung pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, serta memberikan ruang pada masyarakat untuk transparansi informasi, akuntabilitas, objektivitas, dan keadilan. Misalnya dalam contoh rekrutmen CPNS, kualifikasi dan kompetensi menjadi pertimbangan seseorang untuk menjadi pegawai negeri sipil. Tes CPNS dilakukan dengan sistem CAT, yaitu model asesmen atau penilaian di mana peserta tes menjawab pertanyaan dengan menggunakan komputer, sehingga mampu menjamin transparansi, efisiensi, serta efektivitas dalam rekrutmen pegawai. Intervensi dan preferensi personal dapat dikurangi bahkan dapat dihilangkan dengan sistem ini, sehingga kita mendapatkan calon ASN yang berkualitas. Pegawai ASN berkedudukan sebagai aparatur negara yang menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah, serta harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Untuk menjalankan kedudukannya tersebut, maka pegawai ASN berfungsi sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan perekat juga pemersatu bangsa. Dalam melaksanakan pelayanan publik, seorang ASN harus mampu bekerja dan memberikan pelayanan secara prima. Pelayanan prima adalah pelayanan yang diberikan sebaik mungkin melebihi apa yang diharapkan oleh pelanggan atau masyarakat, sehingga dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat demi untuk memenuhi harapan masyarakat dalam hal kemudahan, kecepatan, akuntabilitas, dan dengan biaya yang murah. Hal tersebut dapat diwujudkan dengan mengedepankan prinsip pelayanan publik seperti partisipatif, transparan, responsif, tidak diskriminatif, mudah, efektif dan efisien, aksesibel, akuntabel, dan berkeadilan. Pelayanan prima tidak bisa hanya dilakukan oleh satu unit saja, tapi memerlukan keterlibatan satuan kerja yang lain dengan melakukan pendekatan-pendekatan dalam upaya menyatukan sistem pemerintahan, sehingga tata kelola pemerintahan dapat dijalankan dengan optimal. Hal-hal seperti koordinasi, kolaborasi, kerjasama, sinergi, dan integrasi inilah yang biasanya disebut dengan wall of government. Wall of government atau WOG dilakukan agar pelayanan publik yang diberikan dapat meningkat, seperti dalam hal efisiensi pelayanan publik. Sistem WOG yang baik dapat meningkatkan daya saing yang positif antar lembaga dan mengurangi pemborosan atau kegiatan yang sama antar lembaga, sehingga kegiatan pelayanan publik dapat lebih terfokus. Manfaat yang saya terima dari pembelajaran Agenda 3 ini adalah sudah menjadi tugas kita sebagai ASN untuk memberikan pelayanan publik yang baik kepada masyarakat dan meningkatkan kesadaran saya bahwa saya bekerja tidak hanya untuk diri sendiri, tetapi untuk seluruh masyarakat Indonesia, terutama wilayah tugas saya, Kota Pekanbaru. Sekian yang dapat saya sampaikan dalam Learning Journal Agenda 3 kali ini.
Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.